intuisi itu nggak masalah, tapi karena lu nggak tahu cara stopin ya lu feel everything tuh terlalu deep, bahkan di hal-hal yang nggak perlu. Nggak ngerti lu pengen minum kenapa ya, karena memang itu doang pelarian lu dari dulu. Iya, udah nggak ada lagi gua. Mental block coy. Hah? Itu mental block. Apa itu bro? Lu membatasi diri lu. Untuk Kalau lu bilang pelarian gue cuma itu, padahal lu belum explore hal lain sebenarnya. I don't have any interest in anything anymore, John. Nggak perlu ada interest, coba aja. Tapi ada satu sisi di hati gue ya, takut juga belajar ini kelar. Karena gue nggak tahu mau ngapain. Itu yang bakal zambur bar buat diri gue tuh itu. Ketika ini selesai semua, itu gue cuma punya gue dan diri gue sendiri gitu. Ya, gue tidak melarang alkohol, cuman jangan gunakan alkohol tuh sebagai escape lu coy. Tadinya kan gue itu juga tujuan gue, tapi udah hilang Jod. Hilang satu bukan berarti semuanya hilang kan. Lu bisa cari tujuan lain coy. Comeback. Comeback ke apa? Jadi lu buktiin Ke siapa? ke diri lu sendiri lah. Yang ngeraguin diri lu sendiri sekarang diri lu sendiri coy. Kalau gue ngeliat lu di versi lu yang sekarang tuh bukan end product. Sorry, end product. Bukan, belum produk yang selesai gitu loh. Masih evolving atau So much room to improve. In a way, I did a lot. I mean, I was Yeah. directing. enggak maksudnya It's a personal. iya gimana lu pilotin diri lu. Terus itu 80% gue bisa bilang semua keputusan di hidup lu ambil dari Intuisi. intuisi sama feelings. Iya feeling. Iya. Gue liat klip lu by the way. Yang lu sendirian di sini, yang lu cerita soal sektor B, yang lu naik, terus langsung gue chat. Oh iya, Tapi itu benar kan? bener memang ada problem. Aneh banget. Gue bener-bener cuma ngeliat lu lewat, terus gue kayak, Kenapa nih orang? I sense something wrong. Gue gitu. Are you okay? Gak ada problem. Emang lagi sangat amat marah itu. Itu? Udah lama gue gak semarah itu. Oke. Ya nggak perlu di-share kenapanya kan, cuma maksudnya itu nggak tahu kenapa tiba-tiba gue connected gitu ke lu. Maksud gue kalau bisa lu membalancekan antara kapan lu mesti menggunakan feelings lu dan kapan lu menggunakan logic lu, itu I bakal don't think I have any logic anymore. Maksud gue, soalnya lu karena nggak tahu nih kata-kata gue aja ya, bagaimana gue membahasakan aja ya, karena lu terlalu meng-overuse. Gue gak bisa bilang, mungkin gue bisa bilang gift-nya, feelingsnya itu, jadi lu gak tahu cara nge-switch-nya. Jadi ada beberapa hal yang kayak, aduh, terus jadi apa-apa tuh lu jadi terlalu, lu rasa-rasa terlalu peka mungkin, terlalu sensitif. sampai bisa ngerasain apa yang lo rasain. Iya, terlalu sensitif, bahkan hal-hal yang nggak perlu rasain, hal-hal yang nggak perlu rasa-rasa tuh jadi terlalu dalam gitu. It's tiring, gue ngeliatnya tuh sangat melelahkan aja. Capek banget ya gue. Hari ini termasuk chaos gue di hari ini. Kayaknya gara-gara match gue habis tuh gue takutnya gue ngarahnya ke arah sana gitu. Ya gue ngeliat bagaimana lu programming diri lu tiap hari itu buat gue sangat tiring gitu loh. Nah, mungkin gue juga orangnya peka, tapi gue tahu kapan cara turn off-nya gitu. Turn off. Kayak gue bisa apatis gitu. Terus yaudah, gue ngikutin logic gue, mana yang lebih baik buat gue ya. Kalau lu tuh bener-bener feelings lu dar kosong. Sampai keisi lagi, feelings dar kosong. Kalau gue tuh bisa sebelum 0% udah bisa gue turn off dulu, ntar baru naik baru. How to control it? Mana yang bilangnya ya? Gak tahu ya. Itu kan experience masing-masing sih mas. Kan ada beberapa hal yang nge-trigger masing-masing manusia, beda-beda. Nah, makanya perilaku lu yang impulsivitas lu tentang banyak hal itu semua gak tergerak sama feeling lu, tergantung apa yang lu rasain hari itu aja. Tapi works kan? Mostly works, tapi ada beberapa yang destruktif juga. Destruktif tapi ke diri sendiri. Yes.
Makanya gue bilang itu tiring. Gue ngelihatnya tiring. Harus dilatih tuh mas, kenali diri sendiri, ajak ngobrol diri sendiri tiap hari anjir. Tiap hari gua. Ya kalau bisa nemu balance-nya overpower, Which is nggak baik dong. Maksud gua, dengan gua yang selalu pakai intuisi, tapi intuisi itu gua nggak pernah cari. Yuk, iya. intuisi itu gua tidak cari, paham gak sih? Jadi Intuisinya nggak masalah. masuk gitu, gua mau ini, gua harus ngelakuin ini anak-anak harus begini, lu gini. Intuisi itu nggak masalah, tapi karena lu nggak tahu cara stopin ya, lu feel everything tuh terlalu deep, bahkan di hal-hal yang nggak perlu, nggak pada tempatnya aja gitu. Nah itu melelahkan gue ngeliatnya. Gue gak minta hilangin, cuma cari di balance nya. Seenggaknya lu merasakan apa yang pengen lu rasakan di titik dimana lu bisa toleransi apa yang lu rasakan. Banyak banget hal-hal yang lu rasakan lu sendiri gak bisa toleransi gitu, malah akhirnya lu breakdown sendiri. Gue tuh Jadi cuma bisa lu luapin waktu kapan, minum, nangis nangis. tadi. Iya, lu cari momennya dari situ. Gak ngerti lu pengen minum kenapa ya, karena memang itu doang pelarian lu dari dulu. Iya, udah gak ada lagi bang. Kamu mau sampai kapan pelarian ke sono? Kan olahraga juga udah. Ya bener, cuman Kan ada olahraga juga. pelarian mau sampai kapan? Mental block coy. Hah? Itu mental block. Apa itu bro? Lu membatasi diri lu. Untuk Lu selalu bilang pelarian gue cuma itu. Padahal lu belum explore hal lain sebenarnya. I don't have any interest in anything anymore, John. Nggak perlu ada interest, coba aja. Gue juga nggak tahu, Blay, gue ada interest di padel sampai gue coba. Awal kan gue juga orang yang remeh-remeh. Lah padel mah. Apa sih? Lu tuh membatasi diri lu. Iya. Lu mau menjarai diri lu aja, Mas. Gue nggak bisa kasih tahu apa yang bakal works di lu sampai lu coba sendiri. Iya. Burung di kandang hanya menganggap tuh langit seluas sangkar. Padahal mah langit luas. Lu membatasi diri dengan sangkar lu itu. Bukan sangkar gue juga sangkar bareng lu orang. Maksudnya bukan lu orang yang membatasi gua. Gua kan otak gua kan selalu berpikir buat ini. The whole system. Maksudnya di luar itu lah, bukan cara lu mau progres pekerjaan doang, tapi gimana cara lu ngepilotin diri lu. Kalau menurut gue sih lu udah mental block aja. Healing, sosialisasi. Wah, berat gua kalau sosialisasi berat gua. Itu salah satu mental block lu coy. Gue juga gue salah satu orang yang sangat introvert coy. Gua nggak bisa ngobrol bangsat. Lalu kira kalau setiap kali ada bintang tamu gue ngobrol, yang penting lu ada di percakapan aja coy. Lu pernah liat gue nanya bintang tamu? Gue juga nggak tahu topik apa yang mau gue tanya. Itu mental block lu sendiri. Apa? Itu termasuk mental block lu sendiri. Itu awal-awal gue mental block sampai gue ya udah deh gimana caranya gue coba deh lempar pelan-pelan. Kayak tadi, akhirnya bisa lepas kayak tadi. Iya, works atau enggaknya gue kan terlalu error. Awal lu tahu gue kalau bintang tamu pasti diem coy awal-awal. Tapi kemarin lu ngomong ya, biar tenang hidup gua kan. Gue tuh berharap ini cepet-cepet selesai ya. Tapi ada satu sisi di hati gue ya, takut juga Blay ini kelar. Karena gue nggak tahu mau ngapain. Itu journey sebenarnya, Mas. Itu justru itu yang bakal zambur bar buat diri gue tuh itu. Ketika ini selesai semua, itu gue cuma punya gue dan diri gue sendiri gitu, nggak punya orang lain gitu. Maksudnya yang bisa gue rely on. Sekarang kan gue bisa cerita ke lu. Ketika nanti ini kelar, itu tantangan terberatnya itu. Senengnya di situ, Mas. Jangan dirasa-rasa Blay. Nggak bisa Blay. Semua hal menurut gue ya, happy itu jangan dirasa-rasa, sedih itu jangan dirasa-rasa, biarin dia lewat aja. Nih ya, alasan gua kayak pengen wujudin mimpi lu semua buat ketemu
orang-orang yang orang look up ya, itu tuh gue Rasa happy. bukan gue se-curious itu sama ekspresi lo orang dan sama apa yang lo orang rasain. Karena gue tidak tahu rasanya. Jadi ketika lo orang happy, gue happy gitu. Mau sampai kapan? Kegiatan sih kata gue coy. Jadi itu kan olahraga Dari gue. beberapa orang yang gue lihat ya, kayak si Aloy, gue tahu tuh Aloy tuh sebenarnya kepalanya berisi. Cuma dia distract dengan kegiatan yang padat. Desta tadi juga ngomong, Kepala berisik. kayak dia di rumah sendiri. Jadi daripada gue di rumah sendiri, gue mending kegiatan. Makanya dia padel bisa jam 1 pagi. Makanya dia bisa olahraga jam berapa. Makanya mungkin dia lebih prefer selama bulan puasa dia bikin acara Vindes dia. Daripada di rumah aja. Daripada di rumah ngapa-ngapain, karena di rumah sendiri tuh tiring, Jing. Gue juga kalau di rumah sendiri mah tiring. Ada aja yang dipikirin. Memang salah satu cara gue ya gue bikin kegiatan aja. Nah itu yang ini berangkat dari orang introvert ya. Surprisingly bertemu orang baru itu refreshing. Setuju. Walaupun ada beberapa yang boom jangan deh ketemu Iya. lagi gitu. Cuma refreshing. Nah itu yang menurut gue mental block lu yang pelan-pelan harus lu hilangin. Gue nggak bisa belajar ketemu orang baru, nggak bisa ngobrol. Ini diem aja. Kan beberapa kali kalau gue di tongkrong banget gue juga diem. Tapi menurut gue manusia sebenarnya ada siklusnya tau. Kayak waktunya kerja atau waktunya beraktivitas, waktunya olahraga dan lain segala macam. Maksudnya waktu kita aktif sama waktu kita tidur tuh, kapan kita aktivitas, kapan kita istirahat, itu ada porsi masing-masing. Kalau porsi udah mulai ketukar, itu baru bakal ada chaos tuh. Kayak lu belum ngelakuin apa, tapi lu udah istirahat. Di saat lu gak deserve istirahat, lu tetap istirahat. Saat lu harusnya socialize sama orang, tapi porsi itu gak pernah lu ambil, itu bakal mulai ada chaos tuh. Ada lu pasti momen-momen capek ketemu orang, pengen di rumah dulu. Iya. Ada momen anjing rumah sih rumah nih ketemu orang. Ya, nah kemarin tuh kan gue studio session WG kan. Bangsat gue, anjing apa gue di sini 3 hari dulu ya kayak biasa ya. Gue ngunci kamar dulu ya, ngunci diri dulu gitu. Kesumba gue happy, benar. Ya udah, berarti kan lu itu udah salah satu. Nih lu udah tahu nih, Sumba lu happy. Iya. Oke, padahal lu Sumba kerja kan, Capek banget, tapi lu happy kan? happy banget. Ini jawaban dari travel. Lu lihat dunia bumi ini luas banget anjing. Jangan yang lu tuh cuma Jepang gitu. Ternyata kan lu bisa lihat Sumba indah. Parah. Dan Indonesia masih banyak coy yang seindah itu. Jadi kayak traveling, oke. Money, jangan tuh Jepang terus bosan. Cari yang lain coy. Walaupun di Jepang ngelakuin bagus ya. Cobain experience naik gunung. Nih gue selalu ngomong nih, kemarin gue ngomong sama siapa ya, Brevi atau sama siapa ya. Ada yang nanya, oh gue ketemu kemarin pas libur sektor B, gue tuh ketemu Igo ya. Gue udah lama gak ngecap sama Igo ya. Dia ngobrol, dia kaget kenapa gue naik gunung, gue cerita. Dia juga sama, dia kan mirip-mirip sama gue kan. Dia ngomong, gue gak ngerti kenapa orang naik gunung view bisa naik. Gue cerita, gue juga sama orang-orang yang seperti kalian. Maksudnya view gacha, bisa aja kan ketutup tembok. Yang kedua capek, yang ketiga view yang indah itu bisa gue lihat di Google atau di YouTube dengan kamera 4K yang udah canggih. Yang gue rasakan, gue tidak merasakan happy. Maksudnya bukan yang happy ke gue anjing naik gunung nih, gak ketagihan. Cuman perjalanan gue naik gunung sama Grace sama Gary, setidaknya 4 jam gue mendaki, kepala gue gak ada isinya, kosong, tenang. Gue cuma fokus sama anjing nih. Ngeluh mah ada, tapi seenggaknya kepala gue tuh gak mikirin hal lain. Kenapa sih? Gak berisik. Dan lu dipaksa untuk tidak main HP karena gak ada sinyal coy. Nah, itu mungkin cocok. Nah, gue tertarik untuk naik gunung lagi karena itunya aja. Ada Bukan beberapa karena view-nya. Bukan karena view-nya gue gak peduli. Karena perjalanan mendaki dan turunnya itu gue tidak memikirkan hal lain. Kepala gue tenang sekali. Gue nggak kayak bangun nih deng anjing apa ya ini, ngapain ya hari ini anjing, overthinking inilah, kerjaan ini belum beres lah, gue harus ketemu orang. Nggak ada. Terlalu puncak. Itu gue bisa merasakan itu
Gue kan dipaksa naik gunung sama Grace udah berkali-kali. Ya itu gue mencoba memaksakan diri. Lu tanya Grace, gue ngeluhnya kayak apa? Lu tanya Gary ngeluhnya. Perjalanan ke base camp pertama kan naik mobil tuh 5 jam. Ngeluh banget gue. Dan nggak apa-apa, menurut gue mah nggak apa-apa. Asal nggak membatasi dirinya itu loh. Ya mungkin itu yang lu butuhkan. Cuma gue nggak tahu juga. Cuma lu nggak mungkin bisa tahu kalau lu nggak coba. Travel aja coy, nggak usah jauh-jauh, Indonesia aja. Kalau lu males flight, Enggak kok, udah enggak. nah yaudah kalau lu nggak males flight lebih bagus lagi. Lu bisa explore dunia ini coy. Dengan nama lu yang sebesar ini, dengan proyeksi-proyeksi kedepannya lu kayak gimana, lu mampu anjing traveling. Kalau gue memang pengen mencoba komit alkohol, tidak alkohol. Itu memang gue pengen nge-push diri gue aja. Gue tidak melarang alkohol, cuman jangan gunakan alkohol tuh sebagai escape lu coy. Minum gue nggak pernah maksa minum, nggak pernah ngelarang lu minum. Kalau lu peminum nggak apa-apa coy, jangan jadi pemabuk. Iya. Dan kenapa kita menyarankan lu lebih banyak beraktivitas? Ya karena di aktivitas, kalau kita hadapin semuanya tuh nggak segitu sengsaranya. Manusia tuh paling sengsara dalam pikiran, mas. Pikiran yang paling nyengsarain. Lu jadi gak ngehargain masa yang lu hadapin sekarang. Lu jadi nyeselin masa lalu, lu khawatir sama masa depan, semua kan di pikiran. Sebenarnya kalau lu perhatiin, lu ngambil contoh pas lu di LA aja coy. Lu di LA lu ngeliat kita, stress level kita, walaupun sama-sama stres, 3 hari di sini nggak ngapa-ngapain sama 3 hari IRL berturut-turutan, stresnya beda coy. Kita IRL 3 hari berturut-turut ngeluh, apaan sih pan, berangkat anyway. Karena dari IRL itu kita tahu bakal terjadi sesuatu yang mungkin kita nggak predik. Terus kedua mungkin bisa jadi memori-memori kecil kita. Yang ketiga, capeknya capek kegiatan, bukan capek mikirin harus ngapain. Itu 2 hal capek yang berbeda, dan yang mikirin capek mau ngapain tuh capek banget gitu, tiring banget gitu. Makanya kita kasih tahu anak-anak besok mau IRL, walaupun capek, mereka tuh excited. Soalnya kita punya purpose di hari esok. Iya. Lu kan suka tidur karena lu suka skip waktu kan. Iya. Lu kan menolak realita kan, makanya lu cari alkohol kan. Nah alkohol lu ganti dengan kegiatan yang bikin badan lu capek, abis itu tidur. Itu yang dilakuin Aloy coy. Distraksi, capek. Nah, ayo dia bisa ke dokter gigi, balik nggak padel sama gua, siang IRL, malam bintang tamu, malam hilang. Kan ini juga gua setelah gua pikir-pikir ya, nggak ada hal yang lu coba pertama kali langsung lu suka. Karena apapun yang lu coba pertama kali itu sangat stressful. Gua kasih contoh, gua menganggap remeh padel sampai gua coba pertama kali, dan anjing gua benar-benar marah-marah karena ternyata sesusah itu. Rasa penasaran yang kayak anjing, masa gua nggak bisa sih kayak orang-orang, itu yang membuat gua tertarik ke padel. Gua kasih contoh kedua, gua FPS dari tahun berapa sih? Dari kecil gue main FPS. Ketemu game Valorant, ya elah. Tai lah, gue CS. Maksud gue CS gue bisa main punya kan. Valorant apalagi, gue coba hari pertama main Valorant. Stresnya gila. Stressful, gak bikin gue enjoy. Tapi rasa penasaran, masa gue gak bisa sih. Itu gue tuh kayak gitu. Nah yaudah. Nah yang gue lihat beberapa kali dari lu, ketika lu mencoba sesuatu, lu udah anjing, ini mungkin gak bisa atau lu gak suka. Nah mental block gak suka itu yang membuat lu gak lanjut. Gue kasih contoh lagi. Brewek deh, hal yang mungkin sekarang kita sama-sama suka. Oke, brewek, gue nggak ngerti apa yang dicari. Gue juga nggak ngerti. Dan itu bikin gue pusing. Gue nggak ngerti apa yang. Jadi gue nggak bisa pure reaction karena gue nggak tahu apa gitu loh. Iya. Yang gue cari kan. Itu bikin gue stres. Oke. Gue cari tahu. Itu bikin gue tertarik. Awalnya gue kira gue cuma suka brewek. Bilang ya udahlah, paling esensi gue dapat hitnya doang. Oh ternyata enggak. Pas gue cari tahu, ternyata gue ada sisi dimana tuh gue suka collecting beberapa art yang gue pengen. Gue collect nih A, B, C, D. Makanya gue beli binder. Yang kalau gue liat lu suka brewek, habis itu kartunya lu nggak tahu nih mau diapain. Gue nggak tahu mau ngapain. Itu mungkin kalau gue sekarang lagi mentok ya udah gue koleksi. Gue misalnya udah kan ada koleksi master set ya, dari 1 sampai 1 set. Misalnya di Ledak Company ada, gue kumpulin semua kartu Ledak Company. Kalau itu komplit, gue juga nggak tahu tujuan gue apa, tapi at least journey
ngomplitin itu tuh jadi ada cerita aja di hidup gue. Ya lu masuk. Masukin tak, oke ini kurang 3, ini gue mendingan brewek apa gue cari ke store orang, gue beli online ya, apa gue ke toko atau gue ke event TCG buat hunting ya, ya kan. Habis itu ntar ujungnya gue dijual atau gue nggak tahu, yang penting gue kerjain dulu aja. Itu yang gue ngeliat di diri lu tuh kurang ada, yang missing di lu tuh Di kepala. Nah itu gue nggak paham, Dinda. Udah waktunya fokus sama diri sendiri, gue nggak ngerti. Gue nggak ngerti gue. Apa fokus sama menyenangkan diri sendiri tuh gue tidak mengerti konsep itu. Gak ngerti. Apa yang bikin gue seneng? Gak ngerti. gue juga nggak pernah paham konteks nyenengin diri sendiri. Gue nggak paham, Jo. Nih, sama, gue juga nggak. Nih, kalau anggaplah hidup gue sebatang kara, amit-amit ya. Gue nggak punya siapa-siapa, temen pun gue nggak punya. Gue nggak tahu tujuan hidup gue apa. Ya, hal-hal yang gue lakukan day by day itu adalah hal-hal antara itu untuk enhance gue menjadi orang yang lebih baik untuk orang yang gue sayang, atau distraksi supaya gue nggak mikir tujuan hidup gue apa. Jadi gue nggak pernah ngebiarin ada momen dimana anjing gue hidup tuh ngapain, nggak ada. Karena lu kalau tanya tujuan hidup gue untuk gue pribadi, gue sampai sekarang nggak bisa menjawab. Tapi gue cuma ngelakuin apa yang bisa ngebuat diri gue lebih baik supaya tahu nih, oke Grace pengennya apa, orang tua gue pengennya apa, teman-teman pengen lihat gue kayak gimana. Gue kejar aja dulu. Contoh, gue lagi kejar rumah supaya apa? Kalau gue hidup sendiri mah gue kayaknya gue nggak butuh rumah banget deh. Dalam konteks misalnya benar-benar nggak punya siapa-siapa nih. Oke deh, gue kejar rumah supaya apa? Oke, mungkin nanti rumah bisa gue pakein kalau misalnya kayak seru nih punya rumah tuh buat teman-teman nongkrong di rumah gue, buat nanti gue tinggal sama Grace, buat rasa bangga juga ngeliat biar nyokap bokap gue tuh tenang ngeliat kayak anjing, oke anak gue tuh finally mungkin bisa hidup sendiri. Tadinya kan gue itu juga tujuan gue, tapi udah hilang, Jod. Hilang satu bukan berarti semuanya hilang, Nat. Oke, itu mungkin ya dengan Tujuan ada lu itu udah jadi ada. itu. Lu bisa cari tujuan lain, coy. Lagi-lagi lu mental block. Apa tujuan lainnya? Apa? Buat nongkrong. Gini, tujuan gua sama tujuan lu gua nggak pernah bisa samain. Gua nggak pernah bisa kasih jawaban tujuan lu dalam hidup apa. Satu hal yang gue tahu, di tempat segelap apapun selalu ada yang namanya harapan. Dan manusia memang makhluk yang sepersisten itu, yang memang sengelawan itu. Gue baru ngeliat satu kisah nih, gue ambil satu kisah aja nih. Jadi dia anak, dia punya orang tuanya Alzheimer. Waktu dia umur 30 tuh orang tuanya ada Alzheimer. Pokoknya gak lama, ternyata waktu dia umur 40-an dia tuh bakal ngidap Alzheimer juga, yang ingatannya tuh bakal hilang. Di ketidak ada harapannya seperti itu, apa yang dia lakuin? Dia nge-race, dia ikut 33 maraton sambil bawa kulkas di setiap maratonnya. Dalam artian kulkasnya sebagai penggambaran, ini load beban yang gue bawa selama ini, lu bisa donasi ke gue buat penelitian tentang obat Alzheimer. Intinya seperti itulah. Ya, gue ngeliatnya itu sebagai bentuk harapan aja sih. Harapan bagaimana dia ngelawan realita yang segitu jahatnya sama dia, tapi dia masih bisa nemuin hal positif gitu loh. Mungkin load beban lu berat dan gue gak mungkin gue gak bakal bisa hadapin permasalahan lu. Tapi bukan berarti gak ada harapan. Harapan itu bakal selalu ada di tempat yang gelap sekalipun. Dan yang bisa ngeproduce dan ngasih hasil harapan tersebut adalah orang yang ngadepin permasalahan itu, Mas. Gue gak bisa kasih solusinya seperti apa, jawabannya seperti apa, gak bisa. Karena load beban gue tidak seberat lu. Dan load beban kita berbeda. Harapan seperti apa yang lu cari, harapan seperti apa yang lu pengen, jawaban apa yang lu pengen kasih, cuma lu doang bisa tahu. Family. Family. Keluarga. Tapi udah bukan gue kubur dalam-dalam ya. It takes time. Tapi Cynthia waktu itu kemarin ngobrol sama siapa tuh, terus nyampe ke kuping gua.
sama. Kayak udah habis deh. Yang tahu abis atau enggak tuh diri lu sendiri, coy. Iya udah tahu, gue tahu. Menurut gue tuh nggak bakal abis sampai lu, maksud gue sampai lu udah nggak bernapas lagi tuh nggak ada yang abis menurut gue. Bukan. Karena gue nggak pernah setuju ya orang kayak, ya ini emang POV gue ya, gue nggak pernah setuju tuh orang dijudge kayaknya lu udah nggak bisa ini deh, kayaknya untuk percintaan karir lu udah nggak bisa. Nggak ada nih, menurut gue nggak ada kata waktu, nggak, selama lu masih nafas nih nggak ada yang berakhir gitu. Apapun tuh masih bisa dikejar. Ya mungkin karena masih Griff sih udah enggak ya. Bukan udah enggak sih. Nggak ada sih, nggak ada. Gue sangat tidak setuju orang kalau kayak ngejudge seseorang tuh karena mungkin melihat dari semata nggak kenal lu pribadi. Itu bahkan orang kayak ngejudge gue kayak, mungkin ya orang ngejudge gue 2018 habis kasus udah kelar sih lu di YouTube. Kalau gue dalemin pesan itu mungkin gue nggak bakal ada di sini coy hari ini. Mau pintu harapan tuh selalu ada, mau apapun itu. Mau kita lu ngomongin karir, mau ngomongin family, mau ngomongin percintaan, mau ngomongin apapun itu. Amit-amit nih setelah maraton gue flop, let's say amit-amit gue flop gitu, selalu ada cara untuk comeback. Selama gue masih napas selalu ada cara untuk comeback coy. Pasti. Ya begitu juga dengan semuanya. Amit-amit ternyata jodoh gue bukan Grace. Ya misalnya amit-amit gue putus, stres gue, wah stres gila gue. Coba kan bukan berarti buku gue udah gue selesai tulis, tapi udah selesai gitu penulisannya, masih lanjut. Oh, gue ada satu hal yang gue percaya juga sih. Kalau gue berpikir itu bisa, pasti bisa. Kalau gue berpikir itu gak bisa, Udah pasti nggak bisa coy. gak bisa. Jadi apapun yang lo pikirin, itu bakal jadi jawaban dan bakal jadi kenyataan. If you think you cannot, you're right. If you think you can, you're right. Nah di case gue yang ini gue sudah 80% pakem, kayaknya gue udah gak bisa. Kita balik lagi besok, di waktu yang sama, di hari yang sama. Lu kasih jawaban gue. We still have tomorrow. Same time, same place, belum tentu same answer. Ya? Messi aja angkat piala harus 3 kali dulu kalah di final coy. Dia pensi dulu lagi. Pensi ada di setahun 2 tahun. Cuma comeback coy. Ronaldo sampai hari ini dia mau buktiin dia nggak mau apa? Belum pernah Piala Dunia dia juara. Sampai umur 40 dia trying anjing. Baru mau sicap coy. Hidup baru dimulai. Ada lah nyisa-nyisa 30-40 tahun lah. Baru separuh lah ya. Gue sampai kaucap gue. Masih baru separuh ngejalanin hidup. Masa lu separuhnya mau jalanin hidup dengan gini? Gue sudah tidak butuh validasi apapun, chat, serius. Di hidup gue sudah tidak butuh validasi apapun. Itu udah bener juga coy. Apa? Comeback. Comeback ke apa? Jadi lu buktiin Ke siapa? ke diri lu sendiri lah. Yang ngeraguin diri lu sendiri sekarang diri lu sendiri coy.